Dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Pak Febri dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati. Terima kasih untuk paparannya dan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman atau Komisi 3 sebelumnya lalu didalami. Saya menggunakan dan akan terus mencatat tentang strategi peningkatan kinerja Jampitsus. Saya coba dalam-dalami pelan begitu. Rupanya memang strategi 6T ini pas menurut saya. Saya sepakat itu. 6T ini. Tepat memilih kasusnya, tepat memilih timnya, tepat konstruksi juridisnya, tepat strategi pengungkapannya, tepat tindakannya, dan tepat memilih momennya. Kalau boleh tambahlah 6T ini. Setelah 6T, baru 6T MH gitu. 6T tepat, maksimum hasilnya gitu. Strateginya sudah benar, tepat semua. Tapi hasilnya ini kira-kira tentu kita harapkan maksimal gitu. Jadi kalau boleh menyarankan 6T ya, MH gitu, maksimum hasilnya gitu. Kalau mau cari yang lain, MH itu apa? Memang hinja gitu kan. Jangan kau ketawa, benar itu. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau dalami lagi tambahan saja nih Pak Febri. Saya memang mengikuti betul dakwaan itu, kasus Jarod ini. Dan saya ikutin peristiwanya sampai sedemikian rupa dan memang muncul di media disampaikan yang kaget memang angka-angka itu. Saya masuk akal kalau teman kita tadi pas lihat uang sebanyak itu langsung gubrak pingsan begitu ya. Belum pernah lihat seperti itu gitu, uang sebanyak itu. Dan kalau diurai dalam dakwaan yang dibacakan kemarin itu tanggal 30 Januari itu ada sekitar 30 itemnya. Baik uang pecahan, dompet warna hitam, dompet warna coklat, amplop dan seterusnya gitu. Tadi ditanyakan, kalau nggak bisa di sini mungkin nanti tertutup, ya. Siapa yang punya itu, kepada siapa dan untuk apa, kan begitu ya. Tadi yang masih oke, kita hormati ini strategi penyidikan. Tapi kita ingin ini nanti harusnya dibuka di persidangan karena sudah dibacakan dalam dakwaan. Siapa mendakwakan kan dia harus membuktikan nanti di situ. Plus yang menarik lagi yang saya lihat di situ kasihnya adalah dengan jumlah itu beserta dokumen catatan-catatan maupun yang bertuliskan nomor perkara dan kode-kode tertentu terhadap biaya pengurusan yang seluruhnya terdakwa simpan di rumah terdakwa jalan ini gitu. Ini menarik sekali. Kalau sempat dapat semua nomor perkara yang dituliskan itu, maka saya membayangkan ketahuan siapa hakimnya yang menangani perkara itu. Kira-kira begitu ya. Tadi sudah disampaikan pengadilan negeri bandingnya untuk nanti di kasasinya atau di Mahkamah Agungnya. Kode-kode tertentu gitu. Ada yang kalau udah disebutkan yang saya baca di medsos ini diceritakan ada kode macam-macam gitu ya. Nah, pertanyaan saya Pak Febri, kalaupun nggak bisa dijawab di sini nanti ditertutup, ya. Kan ada pertama pasti ada alat bukti yang berupa barang bukti elektronik yang berisi mungkin saja email, mungkin riwayat browsing, file, foto, video dan lain-lain yang memang belum dimunculkan ya. Hasil penyitaan saat penggeledahan di rumah itu, handphonenya, laptopnya, baik miliknya maupun mungkin keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tadi udah dimulai tadi TPPU-nya tuh kejar, mudah-mudahan ada keluarga yang keluar nanti untuk bisa dijemput begitu ya, dan seterusnya. Publik yang mengikuti perkara ini kayak nonton film kita ini, nonton film yang mulai dan sedemikian rupa. Itu pertanyaan saya, apakah itu ada? Pertanyaan kedua, dalam pemberitaan juga saya tidak ikut di persidangan, tapi di sidang dihadirkan 6 anak Jarod Rikar, namanya Roni Bara Pratama. Lalu di persidangan itu
Ia menyebutkan bahwa jumlah uang yang disita bukan 915 miliar, tapi 1,2 triliun. Tentu pertanyaan publik sederhana. Kalau begitu sisa yang 285 miliar itu kemana, kan begitu ya? Ini juga kan harus kita jawab. Karena itu kesaksian di dalam persidangan. Berikutnya, ini kaitannya nanti dengan strategi peningkatan ini. Saya mohon maaf ini, dan saya harus sedikit berpihak, karena sejak reformasi dulu saya aktif betul dengan soal kebebasan pers ini. Dan cukup lama di Dewan Pers. Kami bikin itu, bahkan ada kerjasama antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung tentang perkara-perkara yang mengangkut pers. Saya tentang persnya ini. Ini kebetulan ada sahabat saya di sini, Pak Gunawan, yang paling suka bola. Saya ingin menggambarkan sepak bola ini. Begini, ini kaitannya dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor mengenai perintangan, obstruction of justice itu. Di sana dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana bla 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 bla. Oke. Jadi mencegah, merintangi. Sekarang merintangi. Saya membaca di media bahwa salah satu yang juga diambil atau ditindak oleh teman-teman Pitsus adalah salah satu media karena pemberitaannya yang dianggap merintangi. Nah, ini kita tukar pikiran, Pak Febri ya. Saya menggambarkan di Gelora Bung Karno, timnya kejaksaan melawan tim koruptor lagi main. Ada wasitnya. Dan semua menonton. Penonton ada di tribun kiri, tribun kanan. Ada kamera TV, ada wartawan, banyak sekali menonton itu. Bahkan penonton sepak bola di Indonesia paling kreatif. Kalau timnya itu buruk, dia akan tekan dia. Kalau timnya itu baik, dia akan dukung itu. Seperti itu jugalah kejaksaan. Yang menggiring bola. Dia sayang pada timnya untuk mencetak gol itu. Tapi rasa-rasanya ini kok nggak benar operan bola kawan ini. Offside aja. Mulai goyang dia. Komentator bilang tuh, harusnya ditarik ke kiri nih. Dia ke sana dan seterusnya. Maka penonton lebih pandai dari yang main bola. Karena kecintaannya. Begitu jugalah dengan media. Dia membaca ini, dia mengikuti ini. Dan dia memberitakan. Dan ruang-ruang editorial, ruang-ruang pemberitaan, ruang-ruang yang lain, menurut pendapat saya, nggak akan mempengaruhi keteguhan anak-anak Jampitsus yang main bola itu untuk mencetak gol. Sama sekali nggak merintangi dia untuk mencetak gol, menurut saya. Nah, oleh karena justru sebaliknya, dia kita butuhkan Pak Febri untuk mendorong kita agar bersemangat untuk memainkan ini. Jadi saya hargai ketika kemarin tahanan kota itu. Karena sekali lagi, jika pasal perintangan ini kita lebarkan terlalu lebar, sibuk sendiri nanti kita, itu maksud saya. Oke? Dengan demikian, maka apakah berita-berita konten yang dikeluarkan media yang terasa menyakitkan kita, menyudutkan kita, menyesatkan kita menurut pikiran kita, ya biarin dia. Itu bukan merintangi itu, mengkritiknya itu. Menurut saya. Kalau tidak, sepi nanti, ruang gelap nanti dari penegakan hukum ini. Biar dia terbuka. Nanti kalau dia minta, ya sudah, jawab dia. Nah, di Undang-Undang Pers jelas. Kata-kata, balas kata-kata. Berita yang nggak benar, beri hak jawabnya. Itu paling fair. Karena juga nggak ada dampak apa-apa terhadap perkara ini. Sebaliknya, kalau terus ini kita anggap menjadi tekanan di kita dan ancaman, pikiran saya ini, jangan Pak Febri. Cukup ada kapus pen kita untuk bercerita, mengcounter itu, cukup itu. Kata-kata, balas kata-kata. Karena sesungguhnya Kejaksaan Agung atau Jampitsus adalah penarinya. Media adalah panggungnya.
Nggak ada penari yang hebat kalau nggak ada panggungnya. Dan nggak ada panggung yang hebat kalau nggak datang penarinya. Jadi, menurut saya, apa yang dilakukan pers, sejahat apapun pers itu beritanya, ia bukan bagian dari perintangan menurut pasal 21. Itu pandangan saya. Karena itu, ini pelajaran saja ke depan, jangan nanti sampai sudah bagus kerjaan kita, sampai dianggap nanti kejaksaan ini musuhnya kebebasan pers. Jangan, karena pers bagian dari kita gitu, dan kebebasan pers itu kan bagian dari demokrasi. Jadi jangan sampai publik bilang, wah ini kejaksaan jadi banditnya demokrasi, banditnya kebebasan pers. Jangan. Sesakit-sakit main bola, ini Pak Gunawan ini, sekali lagi nih, saya lihat dia, saya ingat ini bola ini Pak. Sesakit-sakitnya main bola diteriaki penonton satu stadion, lebih sakit main bola nggak ada penontonnya. Oke ya, ini argumentasi saya tadi. Tepuk tangan dong kalau tanggung itu kan. Iya. Kalau timnas main Pak, nggak ada penontonnya, nggak ada timnas itu. Sepi dia. Nah, jadi Pak Febri, dukungan saya kepada Anda, biarkan media glory memberi tepuk tangan itu atau meneriaki supaya kita baik. Nggak mungkin lah ada pers yang bisa menghentikan dakwaan Bapak ini, nggak mungkin itu. Paling kuping panas sedikit kan. Sekali lagi, sesakit-sakitnya main bola diejeki penonton satu Gelora Bung Karno, lebih sakit main bola ndak ada penontonnya. Nah, itu poin saya yang pertama. Oleh karena itu 6T MH tadi itu penting, media sahabatmu seperti kami ini semua. Nah, sekarang tentang nomor perkara. Ini saya minta nanti kalau boleh pimpinan, nanti ditertutup saja. Nomor-nomor perkara mana saja yang disebutkan oleh Zarob itu. Sebab dari situ menurut saya ini akan ketahuan siapa majelis hakimnya, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau di kasasi yang tadi disampaikan sahabat saya Bung Rudal. Dari situ akan ketahuan. Jangan-jangan nanti banyak nama-nama hakim agung, baik yang sudah pensiun maupun yang sedang ada di sini, karena tercatat dalam nomor perkara yang diurus tadi. Sangat mungkin itu tinggal dilihat. Posisinya Zarob bukan sebagai hakim, tapi ASN yang mungkin gatekeeper. Uang tuh banyak di situ dan seterusnya. Jadi pimpinan saya setuju nanti tertutup dengan Jaksa Agung juga, karena ini akan bisa repot kalau nanti keluar daftar nomor perkara, dari ditanya nomor perkara ini Zarob betul, iya aku terima uang sekian, hakimnya sekian, kan begitu nih kira-kira, karena dakwaannya adalah mengurus perkara. Jadi ini sangat berbahaya menurut saya. Nah karena itu dari sekarang mungkin Pak sudah bisa kita siapkan poin-poinnya untuk melengkapi itu tadi. Nah ini mengenai kasus Zarob yang tadi sudah disampaikan, saya anggap melengkapi saja Pak Febri. Sekarang saya kaitannya juga dengan kasus-kasus besar ini. Yang kedua adalah kasus yang kemarin sangat heboh. Ternyata bukan kasus Zarob ini yang terbesar, tapi juga adalah kasus impor BBM yang kita sebut kasus Patraniaga. Yang kalau dihitung-hitung satu kuadrit, apa itu nyebutnya? Kuadrium, apa itu? Pokoknya sudah, ya saya kayak gitulah, besar sekali gitu maksud saya. Sangat heboh di waktu itu. Sekarang hilang atau masih senyap, saya ingin bertanya, sudah sampai mana ini? Apakah berhenti di yang 7+2 itu, atau masih lanjut, dan sampai kemana? Apakah ada dampaknya terhadap nasib bangsa ini, per hari ini kalau dilihat dari kedaulatan energi, kita sedang darurat kedaulatan energi, karena kita impor bahan bakar minyak kita ini. Triliunan per hari. Dan itulah saya setuju data kita hadir untuk menghentikan. Apakah sudah ada berdampak Pak Febri setelah kita tanganin kemarin, lalu kemudian bersih, lalu menjadi tidak lagi seperti itu? Kami mohon laporan atau perkembangannya kepada kita, karena dua hal ini Pak Febri, kaitan ini, ada dua ini, kaitan ke media juga ini. Pernah juga Jaksa Agung bilang, seharusnya kasus minyak goreng juga sama dengan ini, bahwa pelaku-pelaku ini dapat diancam pidana mati. Saya ingat betul itu, ya toh? Dan itu terjadi. Nah, apakah kemudian hilang begitu setelah
kita dalami dan seterusnya. Jangan sampai nanti masyarakat ekspektasinya kegedean. Nah, misalnya apa lagi ya? Kadang kira-kira itu. Nah, yang ketiga, kasus yang ketiga adalah ini yang juga Pak Febri sangat sibuk sekali dengan tim yang kita sebut Satgas Sawit 2025, khususnya PKH yang penertiban kawasan hutan ya. Sampai bulan Maret catatan saya ini telah berhasil diselamatkan 1.001.674 hektar sampai bulan Maret saja gitu. Dan kita adalah ketua hariannya dengan Perpres 5/2005. Ini perintah Presiden Prabowo. Pertanyaan saya adalah setelah ini selesai sampai kapan? Nah, yang kedua, kalau sudah kita ambil ini, terus diapakan? Saya membayangkan begini, Pak Febri, ini sama-sama kita dari Sumatera, ini tiap hari kita lihat sawit. Waktu kita sekolah sama ini Bang Nasir Jamil, ya, waktu sekolah kita bahasa Indonesia kan jauh berjalan banyak dilihat. Kalau di kampung kami sejauh manapun kau berjalan sawit yang dilihat. Satu saja. Dan inilah yang terjadi. Dan itu juga terakhirnya menopang ekonomi kita. Nah, pertanyaan saya, sudah sampai mana ini? Ada nggak gejolaknya? Karena di masyarakat pasti juga akan ada shock terapi gitu ya. Lalu kalau diambil, kalau dia punya 100 hektar misalnya ya, 20 hektar yang melewati batasan yang tidak sah. Lalu itu saja yang diambil oleh negara, sisanya tidak. Oke. Kan tidak mudah mengelola sawit. Tidak mudah gitu. Apakah ada pikiran dari negara? Setelah diambil, dicatatkan, oke, panggil dia, kau ini baik, kembalikan ke dia, bayar pada negara sekian, dan seterusnya. Karena sawit nggak bisa kita berulang berhenti dulu kau berbuah ya, ini lagi sengketa ini, nggak bisa. Sayang sekali, saya melihat di kampung saya itu Pak Febri, kalau ditinggal itu sawit, ya sudah, selain rusak karena memang alamiah, juga datang juga bajing loncat tetangga untuk ngambil itu. Dan seterusnya. Nah, saya mau katakan Satgas ini juga harus memastikan bahwa ini menjadi baik adanya untuk 2 kasus yang saya sampaikan terakhir melengkapi kasus yang sudah disampaikan ini. Terakhir pimpinan, Pak Febri, saya juga dapat informasi memang fight back ke kita itu kan banyak ya, sehingga kita dilaporkan juga lah. Karena ketika nanti ketahuan siapa perkara atau majelis hakimnya yang memegang perkara itu, akan ketahuan siapa PU-nya. Ini menarik jadinya nanti nih. Artinya kita ikut jadinya di dalamnya itu. Maka nanti 6T-nya ini hati-hati nih. Ya kan, tepat memilih itu dan seterusnya. Kalau dikonstruksi nanti nomor perkara sekian, majelis hakimnya dari bawah, tengah, atas sekian, siapa JPU-nya ini? Dan kalau nanti digambar lagi ini sedemikian rupa, kalau itu ada transaksinya seperti apa ini gitu. Jadi sekali lagi kasus ini sangat besar, menyita perhatian, tapi juga besar manfaatnya untuk kita angkat menjadi jalan keluar terhadap hal-hal ini. Apakah benar Pak Jaksa Agung Muda bidang pengawasan bahwa tim Jaksa Muda bidang pidana khusus Pak Febri dan juga jaksa yang menangani perkara ini dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan karena dianggap kita yang merintangi penyidikan atau penuntutan ini karena salah atau diduga salah menggunakan pasal yang tadi dituduhkan gratifikasi dan atau suap tadi. Nah, kalau itu berarti kan jelas itu fight back-nya ya, serangan baliknya. Tapi juga harus dijawab ini kepada publik kalau sampai seperti itu poin-poinnya. Saya kira itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan agar ke depan mungkin the next, kalau ini pun nggak bisa dijawab secara terbuka, kita jawab tertutup nanti waktu bersamaan dengan Jaksa Agung. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.